Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zido Junior. Saya Rahmadani Octavia Darlian. Saya Meta Elsa Fitri. Saya Roni Alafir. Saya Newa Dewi Widodana. Saya Sabila Fitri Aulia. Saya Raka Dwi Sabila. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Selamat menyaksikan. Apa sih Bank Indonesia itu? Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain. Sejarah singkat Bank Indonesia. Pada tahun berapa sih The Javas Bank berdiri? The Javas Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953 disahkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi The Javas Bank sebagai bank sentral. Nah, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama. Apa aja sih? Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1968, lahir undang-undang yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen untuk pertama kali dengan fokus pada aspek penting dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terkait Bank Indonesia. Dan juga yang ketiga, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia ada 3 hal. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Dan ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam menjalankan perannya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu 1. Untuk mengendalikan jumlah peredaran uang rupiah, Bank Indonesia menerapkan instrumen moneter yang dimiliki. Kedua, untuk memberikan pelayanan prima dalam mekanisme sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai pengawas dan regulasi. Ketiga, berusaha menciptakan kinerja perbankan. Keempat, untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme pengaturan dengan real time gross settlement atau RT66 dengan harapan dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran untuk mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan. Bank Indonesia melakukan riset dan pemantauan. Hasil deteksi dapat dijadikan langkah yang tepat untuk meredam gangguan. Keenam, Bank Indonesia memiliki jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsinya sebagai bank sentral. Bank Indonesia menerapkan sistem Lender of the Last Resort atau LOLR untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan yang bersifat sistematik pada bank-bank tertentu. Dalam normal dapat digunakan untuk bank yang kesulitan likuiditas temporer. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih mengapa bank sentral tidak dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan sempurna? Hal itu dikarenakan bank sentral hanya bertugas mengawasi peredaran uang. Namun hal itu juga ditentukan dengan pendapatan selera masyarakat dan selera suku bunga. Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi ketika bank sentral membeli obligasi atau surat-surat berharga pasar uang? Jawabannya, ketika bank sentral membeli obligasi pemerintah, itu meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Bank sentral menyerahkan uang ke bank komersial dan sebagai kompensasi, kepemilikan surat berharga oleh bank sentral akan meningkat.
Teman-teman, penasaran gak sih mengapa uang yang beredar di masyarakat dikendalikan oleh pemerintah melalui bank sentral? Jawabannya, uang yang beredar di masyarakat dikendalikan oleh pemerintah melalui bank sentral karena jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah pemindahan sejumlah dana dari sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Apa saja komponen-komponen dalam sistem pembayaran? Komponen-komponen dalam sistem pembayaran antara lain yaitu bank, lembaga bukan bank, penyelenggaraan transfer, dana, perusahaan switching, bahkan Bank Indonesia. Apa saja komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran? Komponen-komponen yang membangun sistem pembayaran terdiri dari 5, yaitu yang pertama regulator. Regulator yaitu lembaga yang berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. Yang kedua yaitu penyelenggara, yaitu lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunaannya. Yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur yaitu saran fisik yang mendukung nasionalnya sistem pembayaran. Yang keempat instrumen, yaitu alat pembayaran baik tunai maupun tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. Yang terakhir yaitu pengguna, yaitu konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Apa peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? 1. Merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan peredaran. 2. Berwenang melaksanakan, memberi persetujuan, dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti sistem transfer dana, baik bersifat real time, sistem clearing, maupun sistem pembayaran lainnya. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa pembayaran menggunakan kartu APMK, cek, bilet giro, nota debit maupun uang elektronik atau card base dan server base. Apa saja perkembangan uang? Sejarah perkembangan uang di dunia terbagi ke dalam 6 tahapan, yakni prabarter, barter, uang, barang, uang pasca, barang, uang logam, dan uang kertas. Apa itu uang? Uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai perantara dalam melakukan perdagangan, barang, dan jasa. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang. Uang ini banyak jenisnya loh. Apa aja sih? Menurut bahan pembuatannya terdiri dari uang kertas dan uang logam. Ngomong-ngomong tentang uang logam ini memiliki 3 macam nilai saja ya. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu harga uang yang tercantum pada mata uang. Dan yang ketiga, nilai tukar, yaitu kemampuan atau daya beli uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang. Nah, uang yang beredar di masyarakat terdiri dari 2 macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang milik masyarakat dalam bentuk simpanan pada bank. Jadi, fungsi uang ini terdiri dari 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Jadi gimana ya? Jadi fungsi uang ini adalah sebagai alat tukar dan sebagai satuan nilai. Sementara fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran, alat penabung, alat pembentuk modal atau kekayaan, dan alat pemindahan kekayaan. Lanjut, uang pastinya ada syarat-syarat dong agar diterima secara umum. Apa ya kira-kira?
Jadi syarat-syarat yang meliputi harus diterima secara umum, memiliki nilai tinggi, dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa, bahkan yang dijadikan uang harus bertahan lama. Kualitasnya cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan, harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai serta memiliki nilai yang cenderung stabil dan waktu ke waktu. Apa kelebihan dari pembayaran non-tunai? Alat pembayaran non-tunai memiliki kelebihan yaitu praktis, efisien, dan aman. Apa itu pembayaran non-tunai? Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan cek atau bilet giro, fisik, dan alat pembayaran kartu. Apa saja jenis alat pembayaran non-tunai? Jenis alat pembayaran non-tunai diantaranya kartu kredit, cek, bilet giro, dan nota debit. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.